warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to KB Home. Ini podcast perdana kami dari komunitas Keluarga Belajar. Di tayangan pertama ini, saya mau mengajak kalian semua untuk mengenal apa itu komunitas Keluarga Belajar. Mulai dari awal sampai detik ini terbentuknya komunitas ini. Untuk hari ini saya sengaja mengundang pembina kami dari komunitas Keluarga Belajar. Ayah. Assalamualaikum ya. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam tentang komunitas ini, saya mau tanya dulu, kenapa dipanggilnya Ayah? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pertama, kenapa dipanggil ayah? Karena mempunyai keturunan. Ya, maka seseorang dipanggil ayah karena dia mempunyai anak atau keturunan. Tapi lebih jauh dari itu, dulu sebelum ayah menikah pun masih bujang, itu biasa dipanggil ayah oleh keponakan ayah. Oh, jadi Ya. dari sebelum menikah udah Biasa dipanggil ayah. Itu ceritanya. Apalagi setelah menikah. Kemudian bukan hanya itu, ternyata pada saat ayah diminta bantuan untuk mengajar anak-anak yang minta diajari ilmu yang ayah punya, mereka pun semuanya memanggil ayah, walaupun itu anak orang lain. Jadi, dan itu ayah lebih senang begitu. Kenapa? Karena lebih akrab. lebih akrab ya, lebih dekat kita. Daripada dipanggil apa gitu ya, kira-kira gitu ceritanya. Jadi seperti itu ya. Emang kalau orang kita lebih dekat ini kan nanti terasanya itu ya pantaslah dinamain keluarga belajar. Ya. Nah, sekarang tentang komunitas ini. Jadi komunitas keluarga belajar tuh apa sih? Bergerak di bidang apa? Terus apa yang dijalankan di komunitas ini? Ya. Inspirasi keluarga belajar itu dari melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Bahkan kalau lebih jauh lagi, dari sejak para nabi dulu itu disebut keluarga Imron, keluarga Ibrahim, keluarga Lut dan seterusnya. Maka bukankah kehidupan ini diawali dari pribadi-pribadi, kemudian terbentuklah keluarga, laki-laki perempuan menikah jadi keluarga. Bukankah kehidupan itu harus diawali dari keluarga, sehingga besar baik buruknya keluarga itu ditentukan oleh keluarga itu. Nah, kemudian keluarga ini harus dibangun menjadi keluarga yang betul-betul mendapatkan tujuan daripada terbentuknya keluarga itu. Nah, untuk mendapatkan tujuan keluarga itu, yang biasa disebut kalau kita akad nikah itu namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentunya harus memahami dulu. Nah, untuk memahami itu perlu belajar. Belajar apa? Belajar sebagai keluarga. Maka muncullah ide keluarga belajar. Maksudnya sebagai keluarga harus belajar menjadi bapak. Sebagai keluarga yang peranannya sebagai ibu, dia harus belajar sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai kakek, nenek, bahkan nanti kita sampai buyut dan seterusnya. Kita harus belajar, sebab tidak bisa, karena kita tidak punya pengalaman jadi bapak. Orang dulu kita semuanya dari anak-anak, ya kan? Nah, kita dulu semuanya dari remaja, tidak. Jadi semua harus belajar. Yang remaja pun dulunya dari bayi, jadi semua harus belajar. Maka kata Nabi, belajar itu dari mulai buayan sampai pahat. Gitu sejarahnya pasti. Emang sih kalau kita lihat kenapa
dunia ini bisa kacau begini, emang awalnya mungkin bisa jadi karena keluarganya Ya kacau. pasti karena Jadi ada penyebabnya itu ya. Iya, jadi begini, keluarga itu dia merupakan fondasi utama dari sebuah peradaban. Peradaban kalau zaman dulu mungkin namanya kerajaan, Ya. kalau sekarang namanya mungkin state nation atau Negara. negara. Gitu. Itu kalau keluarganya berantakan, ya berantakan semua. Bukankah sebuah peradaban itu terdiri dari keluarga. Gitu. Nah, keluarga ini harus dibangun. Coba ekonomi berantakan, keluarga, pendidikan berantakan, anak rusak, orang tua, karena keluarganya tidak tertata. Nah, itu semua perlu belajar. Jadi belajar di keluarga. Jangan tinggi-tinggi dulu ngomongin ini itu yang berlebihan. Keluarga aja berantakan, bagaimana bisa menata yang lebih tinggi dari itu? Gitu. Memang sih kita ya fenomena yang kita lihat begitulah. Iya. Nah, terus kalau anggota atau orang-orang yang sudah di dalam komunitas ini nih, apakah mereka harus sudah berkeluarga atau siapa nih orang-orang yang di dalam ini? Ya, keluarga itu terdiri dari orang tua, anak, tapi juga ada keluarga yang yatim piatu, Iya. keluarga yang sudah tidak punya bapak, keluarga yang sudah tidak punya ibu, keluarga juga yang tidak punya anak alias belum dikaruniai anak, atau keluarga yang sudah tidak punya bapak dan ibu dan tidak punya siapa saja kecuali dia tinggal sendiri. Itu semuanya anggota keluarga. Jadi anggota komunitas keluarga belajar siapapun itu masuk di dalam sana. Nah, kita ini hendak mempelajari sebenarnya kita ini harus seperti apa sih dalam kehidupan ini, sehingga kita nanti tahu bagaimana kita ke depannya. Kalau tidak diawali dari situ, tidak bisa. Gitu. Jadi siapapun ya bisa jadi anggota Iya, keluarga. siapapun silakan. Karena keluarga itu kan ada istilah tempat yang paling nyaman. Iya. Kita ada dari manapun pergi, ketika pulang bertemu keluarga itu kan rasanya. Iya. Makanya di komunitas ini menciptakan seperti Iya. itu. Bukankah baiti jannati? Baiti Jannah. Nah, di dalam keluarga belajar ini ada program apa nih ya, yang udah yang sudah berjalan dan kedepannya mau Ya. begitu? Keluarga belajar yang sudah berjalan ini salah satunya kita sudah sampai kepada bisa tampil di Podcast ini. podcast Ya. ini kan. Ini sebuah kelebihan yang luar biasa yang dulu belum pernah kita bayangkan. Dulu hanya kepikirannya hanya sebatas kumpul membina, tapi sekarang kita bisa tampilkan itu ke depannya. Kemudian yang dikerjakan apa? Pertama, individu itu kan hidup itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi Benar. apa yang harus dibahas? Yaitu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu harus ada ilmunya. Bukan orang bangun tidur langsung mikirin duit, ya kan? Mikirin pekerjaan, pikiran itu nggak diajarkan. Makanya kalau keluarga mau baik harus tahu bangun tidur itu apa yang dikerjakan sampai mau tidur lagi. Nah, itu keluarga yang teratur. Nah, selama ini keluarga yang tidak teratur itu karena dia tidak tahu gitu. Bagaimana pola hidup gitu. Ya. Memang orang sih bangun tidur banyak kan paling apa? Langsung Ngopi. ngopi. Ya, boleh ngasih tips lah apa. Kan orang mungkin agak bingung nih, maksudnya gimana sih bangun tidur tuh ngapain sih? Apa tuh? Ya, apa dari ayah nih kira-kira harus ngapain kalau bangun? Ya, pertama yang membuat kita bisa tidur siapa? Allah yang menciptakan kita, Tuhan. Kalau kita tidur aja dari Allah, kemudian kita bangun tidur, pertama siapa yang harus kita sebut? Harusnya Allah. Allah sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih ya Allah. Kalau dalam agama kita disebut doa bangun tidur ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur.
Jadi doa. Kemudian bersih-bersih ke kamar mandi, mungkin kita buang air, mungkin juga mandi dan seterusnya sampai kita berwudu. Setelah itu sholat. Jadi doa, sholat. Jadi jangan mikirin makan duluan yang ya. Gitu. Kemudian sampai nanti yang aktivitas berikutnya. Jadi kenapa? Allah tuh senang ketika ada orang bangun tidur nyebut namanya, memujinya. Kan berarti dia bersyukur. Gitu. Ya itu contohnya. Sebenarnya harusnya begitu, tapi ya karena mungkin orang banyak kan itu ya, mudah-mudahan dari obrolan kita ini nanti menginspirasi orang. Insya Allah. Nah ini sebenarnya ini ada tema mengenal diri dan dimulai dari diri sendiri itu. Maksudnya gimana ini ya? Kan kita mengenal diri tapi dimulai dari diri kita sendiri. Nanti baru yang lain itu. Ya begini. Sesuatu yang besar pasti diawali dari yang paling kecil, yang disebut mikroorganisme, makhluk paling kecil. Ya, kalau kita mau bicara yang besar, sementara yang kecil saja kita tidak perhatikan, nanti kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan yang besar. Urusan yang besar, keluarga itu udah besar, apalagi masyarakat, apalagi state, nation, kerajaan itu besar. Tapi diawali dulu dari individu, yaitu belajarlah untuk menata diri kita dulu. Maka sampai diperintahkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu dulu. Di ayat lain perhatikanlah dirimu, kemudian alaikum anfusakum, bahkan Nabi mengatakan ibda binafsi, mulai dari diri kita dulu sebelum istri kita, sebelum anak kita, sebelum orang lain. Oke, gitu. Jadi mulai dari situ. Bahkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia nanti akan tahu sesungguhnya Tuhannya siapa. Kalau dia belum mengenal dirinya, dia nggak akan tahu Tuhannya siapa. Dia nggak akan tahu, dan dia nggak akan tahu berbuat apa yang terbaik. Iya benar sih. Gitu. Jadi harus memulai dari diri dulu sebelum ke yang besar. Gitu. Kayak mau buat gambar lah Mas ini. Gambar itu kan pasti pulpen kita taruh dulu titik. Dari titik. Nah, titik baru kita ukir yang gede segala macam. Begitu. Nggak mungkin langsung dicetak langsung. Jadi gitu. Pasti dari titik semuanya. Dari titik semuanya. Memulai sesuatu itu dari starting awal. Dari yang paling kecil. Gitu. Ya, saya sangat bersyukur nih hari ini dan kita semua dapat ilmu baru, pencerahan. Mungkin kalau kedengarannya sederhana, tapi bisa jadi kita tidak tahu sesuatu yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak diabaikan. Iya.